Shalom Bapak Ibu sekalian yang Tuhan kasihi. Ya, saya juga mau menyapa Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah ini secara online, mungkin di rumah atau mungkin juga dalam perjalanan. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan memberkati kita semua. Nah, pagi hari ini saya mau mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama kita merenungkan kembali beberapa ayat firman Tuhan yang sudah kita dengar berkali-kali. Ya, saya mau mulai dengan apa yang minggu lalu telah disampaikan juga oleh Pak Tommy, ya. Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama dan sampai dengan yang ketiga, ya, tentang janji Tuhan. Bagaimana kita hidup dalam janji ini? Di dalam Kejadian pasal 12 ayat 1 dan sampai dengan yang ketiga, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, ya, dia masih bernama Abram, belum Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Janji ini kemudian Tuhan teguhkan. Tuhan berbicara kepada Ishak, kemudian kepada Yakub. Dan kepada Yakub ada tambahan kalimat begini. Olehmu serta keturunanmu segala kaum di muka bumi akan menerima berkat. Jadi bukan hanya Abraham, bukan hanya Ishak, bukan hanya Yakub, tapi keturunannya itu telah dipilih Tuhan untuk menjadi berkat. Pertanyaannya, apa hubungannya dengan kita hari ini, saudaraku? Ya, karena kita bukan orang Israel. Kita bukan orang Yahudi. Tapi mari kita lihat firman Tuhan. Di dalam Galatia pasalnya yang ketiga. Saya kutip beberapa ayat aja, mulai dari ayat 16. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu, dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu apa? Siapa? Kristus. Ayat 26-nya. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah, karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Dalam hal inilah, maksudnya di dalam Kristus, saudaraku, tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Kristus Yesus tidak ada lagi perbedaan ras, tidak lagi perbedaan gender, saudaraku, tidak lagi perbedaan status pendidikan. Semuanya sama di dalam Kristus. Dan ayat 29-nya, mari sama-sama kita baca. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan, saudaraku. Karena itulah saudara dan saya ada di tempat ini hari ini. Karena itu adalah saudara, anak alasan inilah saudara yang mengikuti ibadah dari online juga boleh ada bersama-sama. Karena Tuhan berjanji, olehmu dan keturunanmu, yaitu Yesus Kristus, di dalamnya semua kaum bangsa diberkati. Hari ini kita ada sebagai kaum yang diberkati Tuhan, sebagai bangsa-bangsa yang diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, saudaraku, untuk apa kita diselamatkan Tuhan? Untuk apa kita diberkati Tuhan? Efesus berkata, kita ini diciptakan di dalam Kristus Yesus. Kita dilahirkan baru di dalam Yesus Kristus untuk kita melakukan pekerjaan baik yang Bapa telah persiapkan sebelumnya. Pekerjaan baik, saudaraku.
yang Tuhan siapkan untuk kita lakukan. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Yaitu saudaraku, menjadi berkat. Menjadi apa? Berkat. Boleh bilang kepada sebelah saudara, kamu dipilih untuk menjadi berkat. Haleluya. Yesus di dalam sebuah perumpamaan mengajarkan kepada murid-muridnya dan tentunya buat kita semua pada pagi hari ini sebuah perumpamaan di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Ya, ini ayat 1 sampai dengan 17. Nanti Bapak Ibu bisa membaca ayat-ayat ini menjadi perenungan, ya, supaya kita semua terus boleh semakin hari semakin mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Di dalam Yohanes 15, ketika Yesus mengajar murid-muridnya, dia berkata demikian tentang perumpamaan pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Ya, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudaraku, Yesus sedang menyampaikan tentang sebuah perumpamaan. Siapa kita di dalam Dia? Seperti yang dikatakan tadi oleh Galatia 3 ayat 29. Setiap orang yang adalah milik Kristus, setiap orang yang ada di dalam Kristus, dia adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji itu, yaitu olehmu segala kaum akan diberkati. Bagaimana kita menjadi berkat senantiasa? Saudaraku, kita akan belajar dari Yohanes 15 ayat pertama mulai ini tentang pokok anggur yang benar. Saudara, kenapa Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar? Dan Bapakkulah pengusahanya, Bapakkulah pemiliknya, Bapakkulah ownernya. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara yang di dunia bisnis, saudara ngerti bahwa sebagai pengusaha, sebagai owner, saudaralah yang menentukan semua kebijakan-kebijakan di dalam bisnis saudara. Amin. Demikian juga dengan kita, saudaraku, yang ada di dalam Kristus. Kita adalah milik Kristus, kita adalah milik Bapa di sorga. Oleh sebab itu, dialah yang menentukan apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita hidupi. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar. Ya, akulah pokok anggur yang sejati, akulah pokok anggur yang sesungguhnya, akulah pokok anggur yang asli. Kenapa saudaraku Yesus mengatakan demikian? Itu berarti bahwa ada pokok anggur yang tidak benar. Ya, di dalam Alkitab, saudara bisa menemukan ada banyak ayat yang menggambarkan tentang Israel itu adalah pokok anggurnya Tuhan. Di dalam, saudaraku, ya Mazmur Asaf pasal 80 ayat 9 dikatakan, engkau yang telah mengambil pohon anggur dari Mesir dan menanamnya, saudaraku, di Kanaan. Pohon anggur yang dimaksud ini adalah bangsa Israel yang dibawa keluar dari Mesir. Kemudian di dalam Yesaya dikatakan, Yesaya pasal 5, bahwa kebun anggur kepunyaan Tuhan adalah bangsa Israel, saudaraku. Namun apa yang terjadi, saudaraku? Israel, ya, mereka tidak menjadi seperti yang Tuhan mau. Diperumpamakan di dalam Yesaya pasal yang kelima itu, mereka pohon anggur yang menghasilkan buah yang asam. Ya, saudaraku, di dalam Yeremia dikatakan Israel adalah pohon anggur pilihan Tuhan. Tetapi mereka sekarang menjadi pohon anggur liar. Kenapa, saudara? Kita tahu bahwa bangsa ini tidak taat kepada Tuhan. Mereka tidak hidup sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Mereka tidak hidup seperti yang Tuhan kehendaki. Apa yang Tuhan telah firmankan lewat Musa, saudaraku, dan nabi-nabinya, mereka tidak mentaatinya sepenuhnya. Saudara baca itu di dalam Alkitab. Saudaraku, kita tahu itulah sebabnya mereka dibuang ataupun mereka ditolak oleh Tuhan. Tetapi Yesus
datang sebagai pokok anggur yang benar. Pokok anggur yang benar. Dan kitalah yang dipilih Tuhan menjadi apa? Ranting-rantingnya. Haleluya. Saudaraku, kita akan lebih lanjut dalam ayat yang berikut. Ya. Ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita boleh menggenapi janji Tuhan? Olehmu segala kaum diberkati, olehmu keluargamu diberkati, olehmu tetanggamu diberkati, olehmu rekan sekerjamu di kantor diberkati, olehmu komunitas di mana engkau berada diberkati. Kita belajar dari firman Tuhan ini. Tinggallah di dalam aku, kata Yesus. Sebab di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Yang Tuhan maksudkan di sini berbuat baik seperti yang Tuhan kehendaki. Yang Tuhan maksudkan di sini berbuat apa yang Tuhan kehendaki. Bukan berbuat apa saja. Ada banyak orang di luar sana, saudaraku, yang bisa berhasil dalam pekerjaannya, bisa berhasil di dalam bisnisnya, bisa berhasil, saudaraku, dalam apa yang dikerjakan. Tetapi apakah itu yang Tuhan kehendaki? Saudaraku, yang Tuhan kehendaki kita menjadi berkat. Dan itu bisa terjadi kalau kita tinggal di dalam Kristus. Ya, saudara nanti baca ayat-ayat selanjutnya. Dari 6 ayat ini ada 10 kali kata tinggal. Ya, saudara, kalau kita baca Alkitab, ada satu kata yang diulang-ulang, itu artinya penting. Ya, jadi kalau Bapak Ibu baca Alkitab, ada satu kata yang diulang-ulang dalam beberapa ayat, itu artinya kata itu penting. Saudara perlu dalami. Ya, kata tinggal di sini, saudaraku, adalah, saudaraku, yang meno, artinya tinggal tetap, berdiam, melekat, saudaraku. Ya. Saudara, kita ada di ruangan ini, kita hadir di sini, tapi kita tidak tinggal di sini, betul? Ya. Tapi kalau saudara tinggal di rumah, saudara, maka saudara tetap ada di sana. Ya mungkin jam-jam kantor saudara keluar, tetapi sehari-harinya saudara ada di sana. Demikian, saudaraku, kita tinggal di dalam Kristus, melekat pada Kristus, supaya kita bisa, saudaraku, melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Ya. Ayat 6, barang siapa tidak tinggal dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ada amin? Kita senang yang begini, saudara, ya. Minta apa saja, diterima, dikabulkan. Tapi syaratnya adalah tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya tinggal di dalam kita. Artinya, saudaraku, apa yang kita minta yang sesuai dengan firman Tuhan, itulah yang digenapi oleh Tuhan. Saudara mengerti? Apa saja yang kamu minta itu adalah apa yang Tuhan kehendaki. Ketika saudara minta keluargamu diselamatkan Tuhan, oh Tuhan dengan senang hati melakukannya. Karena adalah kehendaknya Dia, semua orang diselamatkan. Karena kehendaknya Dia, tidak ada seorang fasik pun yang harus binasa kalau dia belum mendengar kabar baik, saudaraku. Demikian, saudaraku, apa saja yang Tuhan kehendaki, yang kita minta kepada Dia, Dia akan lakukan, saudaraku. Dia akan menggenapi.
Saudara berdoa buat anggota keluargamu yang hari ini belum percaya Tuhan. Doakan dia, minta kepada Bapa. Bapa akan melakukan apa yang dia kehendaki atas orang itu. Amin. Ada mungkin VIP list saudara yang lain. Doakan mereka saudara. Tuhan pasti menjawab karena dia menghendaki semua orang diselamatkan. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku ini. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku. Dan seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 10 kali kata tinggal Yesus ulangi. Tinggal, saudaraku, kata tinggal itu adalah kata perintah. Bukan, saudaraku, bukan anjuran, bukan undangan, ya, bukan permohonan, tetapi perintah. Meno, tinggallah di dalam aku, tinggal dalam firmanku, tinggal di dalam kasihku. Saudaraku, ketika kita melakukannya, mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, maka kita akan mengalami semua janji-janji Tuhan itu. Dan janji Tuhan yang kita terima itu akan memberkati orang-orang lain, saudaraku. Ya, ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Ya, saudaraku, sukacita yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Ya, yang dari luar, saudaraku, Yesus itu semuanya hanya sementara. Bahkan kadang untuk kita bisa tertawa kita mesti bayar sesuatu, saudara. Ya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ya, lagi saudaraku, kalau kita tinggal di dalam Kristus, kita dimampukan untuk mengasihi seperti Dia mengasihi kita. Amin. Hanya tinggal di dalam Dia, saudaraku. Di luar Dia kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita nggak bisa berbuat baik, saudaraku. Seperti yang menurut Tuhan baik, menurut Tuhan itu belum tentu baik, saudaraku, yang kita lakukan. Banyak orang berbuat baik, ya karena ada motivasi supaya ya nantinya dia dapat sesuatu, saudaraku. Betul begitu? Ya, berbuat baik karena upah, berbuat baik karena karma, berbuat baik, saudaraku, ya karena dia percaya hukum tabur tuai. Kalau dia tabur baik, dia akan terima yang baik. Melakukan pekerjaan baik yang Tuhan masukkan bukan karena sesuatu yang kita dapatkan, tapi kita berbuat baik karena ada kasih di dalam diri kita. Ada kasih Tuhan itulah yang menggerakkan kita untuk berbuat baik kepada semua orang. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Wow, mau jadi sahabatnya Tuhan? Ya, ayat 15-nya dikatakan begini, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Tidak banyak orang di dalam Alkitab yang dituliskan tentang dialah sahabatnya Allah. Tapi Abraham, saudaraku, dia dikatakan karena ketaatannya kepada Tuhan, kepada perintah Tuhan, maka dia disebut sahabatnya Allah. Di dalam perumpamaan pokok anggur ini, Yesus juga berkata kepada kita murid-muridnya, kalau kita, saudaraku, tinggal di dalam Dia, maka kita adalah sahabat-sahabatnya. Kalau kita melakukan perintahnya, maka kita adalah sahabat-sahabat, bukan hamba. Saudara, beda hamba dengan sahabat. Hamba dia hanya melakukan apa yang diperintahkan. Saudaraku, dia tidak tahu apa yang tuannya inginkan, dia hanya lakukan pekerjaannya.
Ya. Tetapi seorang sahabat, kata Tuhan, dia tahu apa yang sahabatnya inginkan. Dan budayanya, saudaraku, di Yahudi, kalau seorang sahabat itu bisa masuk sampai ke kamar tidurnya sahabatnya. Ya, seorang sahabat katanya menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam masa kesukaran. Bahwa kalau ada seorang sahabat yang menderita, yang mengalami kesukaran, sahabatnya pasti menolong dia. Demikian kita dengan Tuhan. Kalau kita adalah sahabat Tuhan, kapan saja kita membutuhkan pertolongannya, dia selalu ada beserta kita. Amin. Dia selalu sedia. Di tengah-tengah zaman yang hari ini, saudaraku, situasi yang masih dalam keadaan sukar, ya, karena pandemi belum selesai. Inflasi udah mulai merangkak naik. Saudara, dan banyak orang, khususnya ibu-ibu, ya, yang merasakan uang belanja udah gak cukup. Untuk beli minyak goreng aja susah, saudaraku, harus ngantri. Ya, betul apa benar? Ibu Sisil, uang belanja masih cukup? Ya, saudaraku, situasi hari ini dan hari ke depan kita nggak tahu, saudaraku, apa yang akan terjadi. Belum lagi, saudaraku, kita sedang menghadapi tahun-tahun politik. Ya, karena 2 tahun lagi ada pemilihan presiden. Demo sudah terjadi di mana-mana, saudaraku. Menolak, ya, 3 periode. Saudaraku, kita nggak tahu apa yang akan terjadi hari esok. Tapi saudaraku, yang kita tahu bahwa kalau kita ada di dalam Kristus, maka kita akan menghadapi semua itu dengan sukacita. Kita akan menghadapi semua itu dengan kemenangan. Wow, dunia resesi, tetapi murid-murid Tuhan di dalam Yesus resepsi. Ya, beda P doang, saudaraku. Ya. Amin. Itu sebabnya, saudaraku, jangan mau, ya, digoda oleh apapun juga untuk keluar dari hubunganmu dengan Tuhan. Jangan izinkan apapun, saudaraku, dari dunia ini menipu saudara untuk saudara melepaskan imanmu, melepaskan kepercayaanmu, melepaskan keyakinanmu bahwa Tuhanlah satu-satunya jawaban bagimu. Ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan apa? Buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Sekali lagi Tuhan mengatakan bahwa bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Bersyukurlah, berbahagialah Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau hari ini kita ada sebagai ranting-rantingnya di dalam pokok anggur Yesus. Itu semua karena Yesus yang memilih kita. Amin. Semua karena Yesus memilih kita. Karena Dia mengasihi kita, Dia memilih kita. Karena Dia punya tujuan dengan hidup kita, Dia memilih kita. Supaya lewat hidup kita, sekali lagi, janji Tuhan kepada Abraham digenapi. Olehmu segala kaum akan diberkati. Saya kembali sebenarnya ke ayat yang kedua. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, ini karakteristik anggur, saudaraku. Ya, kalau dia berbuah, kemudian dia dibersihkan terus, ya, daun-daun yang kering dipotong, dicabut, saudaraku, maka dia akan terus bertumbuh berbuah yang lebih lagi. Ya, itu karakteristiknya anggur, saudaraku. Nah, demikian dengan hidup kita sebagai ranting-ranting Kristus, supaya kita terus berbuah, ya, berbuah
karakter Kristus. Maka saudaraku, kita Tuhan bersihkan terus menerus. Firman Tuhan berkata, kamu dibersihkan roh dan pikiranmu terus menerus setiap hari. Ya, terus menerus kita dibaharui saudaraku, supaya kita bertumbuh. Memang saudaraku, di dalam proses pertumbuhan tidak ada kenyamanan. Di dalam kenyamanan juga tidak ada pertumbuhan. Kalau mau bertumbuh, berarti pasti ada ketidaknyamanan. Amin. Seperti ranting anggur yang harus dibersihkan. Demikian saudaraku, Tuhan membersihkan kita. Dan alat Tuhan buat membersihkan kita adalah siapa? Sesama kita. Orang yang bisa ranjang dengan saudara. Orang yang seruangan di dalam pekerjaan dengan saudara. Bahkan dia mungkin adalah customer saudara. Mungkin dia juga adalah ya orang-orang yang di luar sana. Ya, saya saudaraku, ya di beberapa waktu yang lalu saya memang punya kelemahan di jalanan. Ya itu salah satu kelemahan saya. Ada banyak kelemahan yang lain. Tanya istri saya lah nanti ya. Tapi saudaraku, kalau di jalanan itu saya paling susah dulu untuk bisa ya mengalah dengan yang namanya Mikrolet saudaraku. Yang namanya Metro Mini dulu ya. Sekarang udah gak ada Metro Mini. Apalagi kalau dia motong jalan, ya berhenti sembarangan. Hanya dia dengan Tuhan yang tahu kapan dia berhenti. Wah nah saudaraku, dan banyak kali ketika saya bersama dengan istri saya tegur saya. Dia beritahu, ngapain sih kamu gak bisa sabar? Wah, saya malah bertengkar sama dia saudaraku. Saya gak bisa terima karena saya gak salah, dia yang salah. Saudaraku, ya seperti itulah. Berulang kali ya itu terjadi. Anak saya juga Tuhan pakai untuk, tapi saya ya keras kepala saudaraku. Saya benar, jadi dia harus istilahnya diajar lah begitu saudaraku. Saudaraku, tapi suatu waktu saya dalam perenungan Tuhan mengingatkan saya begini. Bagaimana saya merespon yang benar? Roh Kudus ajarkan saya, coba kamu renungkan ketika ada seseorang yang melakukan sesuatu yang tidak enak buat kamu. Ya mungkin dia salah, katakanlah seperti supir Mikrolet. Mungkin dia salah karena berhenti sembarangan, motong jalan sembarangan. Ya dia salah. Tapi bisa gak kamu meresponi kesalahan dia itu yang Tuhan izinkan kamu hadapi adalah untuk membersihkan kamu. Kok saya kaget saudaraku. Iya. Karena saya gak sabar orangnya. Ya, saya gak sabar orangnya. Yang begitu saya begitu cepat marah. Tuhan izinkan tuh. Ya sekolah kehidupan itu kalau enggak menang, ya enggak lulus akan terus, saudara. Ya, saya puji Tuhan, beberapa tahun yang lalu itu saya meresponi. Ya Tuhan, ya walaupun memang belum selalu menang, saudaraku. Ya, sekarang di jalan juga, kalau macet, saudaraku, waduh, ya pinginnya cari jalan pintas. Nah, istri saya lagi yang Tuhan pakai, kamu nggak bisa sabar. Ya, apa sih bedanya 5 menit? Ya gitu ya. Karena saya bilang, kamu nggak tahu kalau lagi nyetir dalam macet itu stres. Ya, wah konflik lagi saudara. Ya, tapi kemudian Roh Kudus ingatkan, sabar. Ya, saudaraku, saya sedang belajar itu. Ya. Ada banyak hal di dalam rumah kami. Ya, kadang-kadang istri saya ngomong satu kata, ya buat saya, waduh. Kok kamu kalau ngomong itu sama orang lain bisa enak gitu ya? Kok kenapa sama saya? Kalau di orang lain dia keluar intimnya, kalau sama saya keluar dominannya. Jadi saya, wah responnya salah lagi. Tapi Tuhan ingatkan lagi. Coba kamu lihat. Kenapa Tuhan izinkan istri saya mengeluarkan kata-kata itu? Supaya saudaraku, saya juga diperbaharui, saya dibersihkan. Supaya saya bisa berbuah yang lebih lagi. Berbuah sifat-sifat Kristus, karakter Kristus bisa lebih lagi. Saudaraku, demikian. Hari ini
Saudara sedang menghadapi apa? Ada seseorangkah yang sedang Tuhan pakai untuk membersihkan saudara? Atau mungkin situasi hari ini yang Tuhan pakai untuk membersihkan saudara? Penyakitkah? Ya, ada penyakit tertentu yang Tuhan izinkan, saudaraku, untuk menyadarkan kita, untuk membawa kita lebih lagi melekat kepada Dia, untuk membawa kita lebih lagi mengasihi Dia, untuk membawa kita, saudaraku, bisa menjadi saksinya bahwa Tuhan itu baik. Amin. Ya, ada sih penyakit yang karena kelalaian kita, saudaraku, karena keterdoran kita. Ya, tensinya 200 tapi suka kambing, nah itu kan. Tapi ada penyakit yang Tuhan izinkan untuk kita semakin dekat dengan Dia. Itu sebuah proses membersihkan ranting yang dibersihkan. Ya, nah, situasi hari ini, ya, saudaraku, kita semua sedang juga ya menghadapi situasi inflasi yang kita nggak tahu ini bergeraknya sampai seberapa, saudaraku. Tapi ini sudah terjadi di seluruh dunia. Ya, minyak sudah naik, betul? Pertamax sudah naik, Pertalite juga mau naik atau sudah naik? Saya kurang tahu informasinya. Tapi semuanya akan naik. Saudaraku, hanya ada satu jawaban buat kita. Tinggallah di dalam Dia. Ya, ikutilah apa yang Dia perintahkan, maka saudaraku, kita pasti akan melewati semuanya dengan kemenangan. Saya akhiri dengan ayat ini. Mari sama-sama kita baca ayat ini. Yosua 1 ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Haleluya. Janji Tuhan ya dan amin. Janji Tuhan sungguh indah, saudaraku. Tapi bagaimana kita terus berjalan di dalamnya? Maka saudaraku, Tuhan berkata, jangan lupa memperkatakan. Kalau Yosua pada waktu itu hanya baru kenal 5 kitab Musa. Hari ini kita sudah punya Alkitab yang lengkap 66 kitab. Amin. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan, ya. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam. Supaya apa? Supaya engkau bertindak hati-hati. Supaya engkau membuat keputusan yang tepat. Supaya engkau mengambil keputusan yang tepat. Supaya engkau membuat rencana yang tepat. Kenapa? Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil. Keluargamu akan berhasil. Pekerjaanmu akan berhasil. Bisnismu akan berhasil. Sekolah anak-anakmu akan berhasil. Dan engkau akan beruntung. Supaya apa, saudaraku? Supaya melalui hidup kita juga orang lain diberkati. Ya. Olehmu, boleh katakan kepada sebelahnya, olehmu dan keturunanmu semua bangsa diberkati. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak layaklah segala bangsa sujud kepadamu.
sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Besar dan ajaiblah, besar dan karyamu. benar Yesus Tuhan, benar jalan. Oh Yesus, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama. Oh yes Lord, oh layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapak Ibu, saya mau mengajak Bapak Ibu kita nyanyikan lagu ini sebagai satu pernyataan profetis. Mari Bapak Ibu bisa bersama-sama kita berdiri. Bapak Ibu ketika menyanyikan lagu ini, bawalah dia dalam imajinasi saudara. Mungkin dia anggota keluargamu, mungkin dia sahabatmu, temanmu di pekerjaan, dalam kolega bisnismu. Dia orang yang belum mengenal Tuhan, belum mengalami Tuhan. Bawa dia lewat pujian ini kepada Tuhan. Bahkan saudara juga bisa membayangkan dalam pikiran saudara, ada suku-suku bangsa yang hari ini, tahun ini, mereka mengalami keselamatan dari Tuhan. Karena olehmu, semua kaum di kaum bumi diberkati. Besar dan ajaiblah Tuhan, kami bawa kekasih-kekasih kami, orang-orang yang kami kasihi Tuhan kepadamu. Engkau Bapa, pengasih dan penyayang, mulia namamu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Bapa, kami bersyukur kami sudah diselamatkan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah dipulihkan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah disembuhkan. Kami bersyukur kami diberkati dengan kesehatan yang baik, dengan keluarga yang harmonis. Kami bersyukur dengan pekerjaan usaha kami yang berhasil. Kami bersyukur untuk sekolah anak-anak kami yang terus mereka semakin hari semakin tinggi. Kami bersyukur kami punya komunitas kompak, komsel, keluarga yang baik, mana kami boleh saling mengasihi Tuhan. Namun pagi hari ini Tuhan, kami teringat ada saudara-saudara kami, teman-teman kami di kantor, teman-teman kami di dalam pekerjaan, di bisnis, customer kami Tuhan. Mereka belum mengenal kasih Tuhan. Tuhan, biar kamilah hari ini yang Kau pakai Tuhan, menjadi saluran berkat-Mu bagi mereka, saluran kasih-Mu kepada mereka Bapa, supaya mereka pun boleh diselamatkan dan mereka juga boleh mengalami hidup berkelimpahan di dalam Engkau ya Tuhan, seperti yang kami telah terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Bapa, biar Engkau terus bersihkan kami, terus sucikan kami, terus murnikan kami, terus kuduskan kami, supaya kami semakin serupa dan segambar
dengan Yesus Kristus Tuhan. Kami mempersilakan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menegur kami. Roh Kudus mengingatkan kami. Roh Kudus menginsafkan kami. Supaya kami boleh tinggalkan semua yang Tuhan tidak kehendaki. Dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Hidup untuk Tuhan. Hidup untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu bisa mengambil roti dan anggur. Bapak Ibu yang di rumah juga bisa mengikutinya. Firman Tuhan berkata, sebab setiap kali kita melakukan perjamuan kudus, kita sedang memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Artinya saudaraku, di dalam melakukan perjamuan kudus ini menjadi satu komitmen buat kita juga dengan Tuhan. Bahwa kita mau hidup hanya untuk Tuhan. Kita mau hidup kita ini memberitakan bahwa Tuhan telah mati dan bangkit bagi semua orang. Supaya orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum diselamatkan, boleh menjadi percaya dan diselamatkan. Lewat perjamuan ini saudaraku, inilah komitmen kita dengan Tuhan. Kita bisa berkata kepada Tuhan, ini aku Tuhan. Utuslah aku Tuhan. Pakailah aku Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Sebab apa yang ku teruskan kepadamu, aku terima daripada Tuhan. Pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur sambil memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang dipersembahkan bagimu. Supaya setiap kali kamu melakukannya, kamu memperingatkan akan aku. Tubuh Yesus dilukai, supaya oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Kita disembuhkan oleh bilur-bilurnya. Terimalah di dalam nama Yesus Tuhan. Makanlah. Kemudian Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingatkan akan daku. Demikian pagi hari ini, ketika kita minum perjamuan ini, minum darah Yesus, kita dimeteraikan menjadi milik Tuhan. Kita dimeteraikan sebagai ranting-rantingnya Tuhan. Untuk kita boleh berbuah lebat. Dan buah kita itu menjadi berkat bagi banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Haleluya. Supaya olehmu dan keturunanmu Bapak Ibu, semua orang diberkati. Mari minumlah di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah, layaklah Indonesia, layaklah Indonesia sujud kepadamu, sebab Kau layak